Nah, berikutnya nih, Sat. Bagaimana sebenarnya seorang suami di dalam mendidik istri gitu kan. Kadang juga kan ada seorang istri yang mengeluhkan, kayaknya suaminya itu mentang-mentang ada ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, qawwamun 'alan nisa itu cenderung agak katakan otoriter gitu kalau bahasa politik gitu saja. Iya, atau iya, iya. atau cenderung kurang memiliki rasa apa ya, perasaan lah yang memadai atau welas asih gitu kalau bahasa bahasa filosofi Jawa seperti itu. Nah, ini sebenarnya Iya. maksud dan makna bahwa seorang suami itu adalah pemimpin, imam itu implementasinya sejauh mana gitu. Artinya apakah dia memang bisa betul-betul punya kewenangan absolut atau justru ada adab-adab yang mengatur gitu, Chat? Silakan, Chat. Baik, memang betul Al-Quran menyatakan bahwa rijal qawwamuna 'alan nisa. Qawwam di situ artinya adalah memang pemimpin yang menegakkan, ya. Artinya seorang suami itu punya wewenang untuk menegakkan. Ibaratnya misalkan tangan, maka tangan itulah yang kemudian bergerak. Sedangkan wanita yang digerakkan. Wanita menjadi objek, tetapi bukan objek penderita di situ, ya. Menjadi objek yang memang kita angkat secara subjektivitas. Seorang istri pun sebenarnya adalah mendukung apa yang ditegakkan oleh suami. Nah, maknanya begini, maksudnya bahwa ketika kita kemudian sudah dinyatakan sebagai qawwam, bukan tiba-tiba bahwa kekuasaan itu secara absolut milik seorang laki-laki, sehingga istri tidak memiliki hak apapun kecuali di tangan laki-laki atau suami. Nah, suami ketika kemudian sudah berumah tangga, harusnya gitu ya, harusnya dia menyatakan bahwa saya pendidik, gitu ya, saya pendidik. Ini satu makna sebenarnya, satu makna di antara makna-makna yang lain yang searah sejalan dengan qawwam. Sebagai seorang pendidik tentunya yang kita didik ini jangan sampai memiliki pengetahuan bahwa wanita ini kosongan, gitu ya, ataupun istri itu tidak memiliki apa-apa, tetapi kita ingin menggali bahwa apa yang dimiliki istri itu nanti akan berharga di kemudian hari. Sehingga seorang suami ketika mendidik seorang istri bukan antara seorang pintar dengan seorang yang bodoh, tetapi seorang yang sudah memiliki ilmu dengan orang yang juga memiliki ilmu. Nanti sejalan. Maka seorang suami disebut juga dengan guide, ya, guide yang membimbing, gitu ya, mendidik, membimbing, mengarahkan. Sehingga posisinya tidak harus selalu di depan, tetapi berdampingan. Maka disebut dengan azwaj. Ya, azwaj itu artinya berpasangan, dipasangkan. Maka az-zauj waz-zaujah, seorang istri, seorang suami itu sebenarnya adalah berdampingan. Nah, kalau seperti ini, maka kemudian seorang istri suatu saat pun bisa, gitu ya, bisa diambil ilmunya untuk menegakkan keluarga, gitu ya. Bukan hanya absolut dari seorang suami, pokoknya istri seperti patung, istri seperti hewan, istri seperti benda yang bisa dirubah-rubah. Tidak begitu. Makanya kemudian seorang suami ketika qawwam atau sebagai seorang imam, dia akan selalu mendampinginya. Ketika dia salah, kitalah yang kemudian memberikan pengarahan untuk menjadi benar. Ketika kita salah, maka kemudian istri juga punya kesiapan untuk memberikan guidance kepada kita, dukungan kepada kita bahwa yang dilakukan kita itu salah. Sehingga kita tahu bahwa yang benar itu bukan itu. Nah, ini dari istri, gitu ya, dari istri. Sehingga istri itu memang menjadi seorang partner pada akhirnya. Ya. Nah, partner itu disebut dengan qorin. Qorin, ya. Qorin. Iya. Jadi bukan hanya sebagai hamba, terus kemudian kita sebagai tuan, sehingga kita punya kewenangan yang absolut. Tetapi disitulah kemudian seorang suami pun tidak ada salahnya ketika berbuat salah, kemudian meminta maaf, ya, dahulu kepada istrinya.
Sehingga di dalam rumah tangga itu antara pemimpin dengan yang dipimpin betul-betul searah sejalan antara suami dan istri itu berdampingan. Ya, istri pasti suatu saat akan mengatakan bahwa engkau imam saya, gitu ya. Itu pasti akan mengatakan begitu. Kenapa? Dia merasa nyaman, merasa tenang, merasa termotivasi. Itu secara otomatis engkaulah pemimpin saya, engkaulah imam saya. Ya, betul, gitu ya. Ya, jadi kalau ini bukan pengalaman terus kemudian orang lain harus sama dengan pengalaman itu, tapi sesungguhnya ketika kita membaca sirah nabawi, sirah sahabi, rata-rata para sahabat juga seperti itu. Ya, rata-rata. Jadi dia tidak berbeda, misalkan di luar sebagai pemimpin perang, komandan perang. Apakah kemudian seperti itu juga ketika di dalam rumah tangga, sehingga dia seperti orang yang sangat otoriter, sangat dihargai, dihormati, dieluk-elukan? Ternyata tidak. Betul, gitu kan? Betul. Umar Ibn Khattab di dalam sejarahnya, dia pun suka bermain-main dengan istrinya kok, gitu ya. Banyak hal lah sebenarnya di dalam sirah-sirah itu tentang rumah tangga. Jadi kawamun di sini ya, kawam itu artinya harus bijaksana, begitu saja. Lebih pada kebijaksanaan. Betul, pada akhirnya lahirlah sikap bijaksana. Betul.